Betul. Tapi yang saya salahkan juga sih bukan dari orang tua santrinya, dari santrinya juga. Kadang ada santri beberapa yang kayak cengeng sekali, mengeluh terus ke orang tuanya. Jadi itu orang tua santri pikirannya kita tuh di pesantren kayak ini ndak dikasih makan, ndak dikasih air kah atau bagaimana? Padahal memang di pesantren ya ditahu itu keadaan lagi pesantren bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang di sesi pertama Duduk Sila bareng saya Lahul Mahfuz dan Kanda Makkah, Gus Hilal dan Ustadz Kodri Al-Fatsi. Tunggu dulu klarifikasi. Kenapa maka pakai Kanda saya pakai Ustadz bro? Karena kita ini identik memang pasnya santri sering dipanggil ulama. Nah kalau begitu cika aduh. Siapa? Ustadz Kodri. Oh, iya. Salam ya kalau begitu. Salah di. Yang bisa bikin orang tua santri terdiam, Bikin lulu memang. tidak berani berdebat. Astagfirullah. Oke. Cut itu nak cut. Jangan diambil. Tidak apa. Ya. Ya apalagi Jadi di Duduk Sila ini kita akan membahas Apapun apapun menurut apa yang ada di kepala tak semua. ya apa yang isi tak. kepala kita. Makan. Tapi sponsor air Ji masalahnya. Iya, masalah sponsor. Insyaallah sponsor tahun Insyaallah depan. next time. Next Duduk time. Sila episode kedua nanti Ada kah makanan? pasti ada Mila apa begitu. Pisang-pisang. Pisang-pisang. depan. Ya minimal sponsor. Oke. Jadi apa bagus dibahas ini di Duduk Sila episode pertama ini? Gus. Ngomong tadi Ustadz Kodri yang bisa bikin orang tua santri terdiam. Iya. Jadi akhir-akhir ini sering masuk ini komplainnya nih orang tua santri. Iya. Yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Ya, Gimana? seperti apa itu Ustadz? Seperti apa itu? Contohnya. Misalnya air sering habis, toh? Atau Ustadz Makkah mulet misalnya. Kan Itu, tidak perlu itu. dimasalahkan toh? Itu. Ada. Iya, biasa. Hah? Tidak, Oh, tidak. bukan contoh. Tambahan gitu tadi. Belum saya kata di pondok paling soleh Si paling songko. Si paling songko. paling baju koko. Sabil diam ya. Sebenarnya orang tua santri itu pasti punya peran di pondok. Maksudnya bagaimanapun juga tidak bisa kita terlepas dari orang tua santri. Iya, betul. Yang namanya orang tua santri ya. Pesantren kan pesantrian. Ada santrina. Santri pasti ada orang tuana. Nah, itu Tommy sebenarnya apalagi? Aduh ngeblank. Apanya nih? Pendorongnya kah atau apanya? Sebenarnya Pendukung. ya. Faktor apa dia? dia kan masuk faktor eksternal, tapi bagaimana Gus? Itu dia masuk faktor eksternal atau internal sebenarnya kalau orang tua santri? Eksternal tapi yang mau masuk internal. Kayaknya lebih Eksternal bagus kalau dong. pakai mic kan dah. Oh iya. Supaya keras ke suara tak. Aduh. Iya. Kalau menurut saya tuh sebenarnya itu kayak orang tua santri tidak mesti bilang harus bagaimana sekali di pesantren tuh cukup saja dia kasih motivasi sama anaknya, dia kasih doa. Yang paling penting itu hanya doa aja saja. Cukup itu mo. Selebihnya itu cukup tahu mah kita tentang keadaannya anak tak di pesantren dengan Serahkan pembina sepenuhnya dia. sepenuhnya. Kan di awal tanda tangan materai kalau tidak Iya salah. Ya? betul. Tapi yang saya salahkan juga sih bukan dari orang tua santrinya, dari santrinya juga. Kadang ada santri beberapa yang kayak cengeng sekali, mengeluh terus ke orang tuanya. Jadi itu orang tua santri pikirannya kita tuh di pesantren kayak ini ndak dikasih makan, ndak dikasih air kah atau bagaimana? Padahal memang di pesantren ya ditahu itu keadaan lagi pesantren bagaimana. Bahkan pada zamanku saya dulu kita itu cari air sendiri ke belakang di perumahan. Iya betul. Ke belakang. Makanya ada ke om rumah air. warga. Makanya ada Bahkan sampai ada warga dinamakan om air. karena dia aja punya sumur. Karena dia yang ada airnya di sini waktu air. pada saat itu Pada saat 2012. Masih gersang. Tapi tidak Cika. Maksudnya begini. Ada juga orang tua santri berpendapat tahu toh. Kalau begitu paling pemahaman tak bilang orang tua santri cuman sebatas apa lagi namanya? Sebatas titipkan anaknya, doa kemudian begitu. Nanti mereka berpendapat bahwa kalau begitu berarti pesantren tidak menerima saran, tidak menerima pendapat, kritik. Kritik, Dan bagaimana dulu kalau kita terima itu pesantren tak besar seperti ini karena selalu kita terima kritik. Ya, Karena selalu kita terima saran apapun itu dari luar.
Justru itu yang buat pesantren ini lebih besar. Berarti di situ Tommy peran orang tua santri toh sebenarnya. Dia Cuman yang kayak kusalahkan tuh kadang memang ada hal-hal yang kayak seharusnya dan sepantasnya tidak mesti ada orang tua santri di situ. Nah ada. Oh, seharusnya tidak jadi masalah. Yang Seharusnya juga tidak ikut campur. Yang tidak ikut campur. Berarti sebenarnya point of view-nya ini pembahasan bagaimana batasan-batasan orang tua santri di pesantren. Gitu. Toh maksudnya apa? Kalau kita Ustaz sebagai ketua asrama di sini bagaimana Yang sering di kira-kira calling lah sama orang yang tua sering, santri tuh. Deep talk sama orang tua santri. Sebenarnya orang tua santri ya. Seperti tadi yang ku sampaikan di awal tuh, namanya orang tua santri pasti mau terbaik untuk anaknya. Nah, anaknya taruh di sini pasti mau semua yang terbaik pokoknya, apa yang ada di pikirannya sampaikan ke kita. Makanya kita juga sebagai pembina kamar sebenarnya itu ya menerima saran, menyampaikan. Jadi kita ini sebenarnya pembina kamar sebagai jembatan antara orang tua santri dengan pihak pengelola pesantren. Nah, cuman sebagai orang tua santri juga kita juga harus legowo ceritanya toh, bilang pesantren itu pasti juga mau yang terbaik buat santrinya. Dan mereka yang lebih tahu apa yang ada di dalam ceritanya, apa yang cocok buat santri, apa yang tidak cocok buat santri. Kan tidak sama tuh kehidupan pesantren sama di luar pesantren. Bagaimana jika kita yang sudah rasakan kehidupan luar dan dalam pesantren. Tadi di luar kita cerita bilang, beda mentong ini jika tadi kayak curhat kok sama saya perasaan deh. Waktu di kamar. Bahkan kayak setelah hidup di luar toh jadi alumni, masih ada tuh rasa-rasa kayak mau lagi mondok dia begitu. Masih ada kerinduan begitu. Apa-apaan Mau mondok tapi harus pegang HP. Itu juga. Kan itu yang memang paling dimaui pas di pesantren memang. Tapi mungkin karena begitu mindset atau pikiran karena di luar Apanya itu paling dimaui? HP. Bukan begitu Gus, tapi maksudnya karena mungkin terlalu berat lah dunia itu di luar begitu. Kalau di pesantren kan kita cuman makan, sekolah, ngaji udah, tidak ada beban. Tapi kalau di luar ya udah, apalagi di umur maksudnya masuk dewasa lah. Umur tak begini sudah Malah mau itu kan kembali pas mondok mau sekali keluar. Betul. Saking maunya biar disuruh sama ustadznya beli apa naik motornya, yang penting keluar dia senang gitu. Jadi mungkin itu kapan awal mulanya ada grup rindu Al Imam Asim. Betul. Dari situ kurasa bilang betul-betul kalau kita sudah jadi alumni tuh kayak apa pasti rindu begitu ya. Ada dirindukan. Biasa bertanya kayak di WhatsApp tuh bilang, kenapa ini grup dinamakan Rindu tuh? Rindu Al Imam Asim, yang kayak alumni ustadz senior begitu. Tapi itu memang alasannya kah? Itu enggak tahu bagi saya. Yang kurasa bilang mungkin kapan ini grup kan dikasih nama Rindu kalau karena rata-rata orang kalau jadi alumni rindu semua tentang pondok. Iya, betul. Segala-galanya yang ada di pesantren begitu toh. Kalau kita sendiri apa yang paling dirindukan dari Imam Asim memang? Kalau kita sendiri melanggar. Jadi memang ceritanya Makom itu kebaikan. Tapi apa ya? Tapi kalau terlalu ndak ada pelanggaran tak juga di pesantren, kayak ndak juga dirasa. Pasti ada kayak perbedaannya lah. Aduh. Berat ini. Tapi pelanggarannya yang apa ya mungkin. Iya, bukan. Jadi teman-teman bukan disarankan. Kenapa tidak? Ya, betul. Nah, hantam Ustadz Sakti. Weh, yang ketawa. Kalau kita Gus selama pesantren dan saya Kanda Kodri, maksudnya pelanggaran paling apa sih yang paling berat yang pernah kita lakukan di pesantren? Siapa dulu? Gitu? Kodri dulu. Mungkin kita Gus. Ya. Buat Ustadz Darul Quran Mulia. Jadi ini Gus Hilal ini mantan santri di Darul Quran Mulia. Sudah dijelaskan panjang lebar itu di sesi podcastnya Gus sendiri. Iya. Jadi kalau mau ya silahkan nonton podcast beliau langsung ya. Masya Allah. Jadi bagaimana Gus? Pelanggaranku saya kalau di Deki dulu kabur paling. Saya kabur naik PT tuh, terus ke stasiun, ke rumahnya temanku, ambil mobilnya, ke pondok lagi naik mobil itu, jemput yang lain. Begitu. Berarti solid Gus solid. Tidak masuk kok, masih kembali ya loh, jemput temanku.
Ini namanya wa ta'awanu 'alal Takwa. ismi wal udwan. Kau tahu anu ada cuma Itu dikat ya dikat. Tapi tidak, namanya anak muda. Iya, betul. Selurus-lurus apapun orang, tidak ada orang yang lurus betul-betul. Iya. Tidak ada. Pasti baik kerikilnya. Kalau di Tebuirang dulu saya nonton PSM di Surabaya. kabur itu Gus. Kabur lah. Kabur. Masa izin? Tapi kalau izin dari izin kan yakin mereka dari izin. Jelas mi. Jelas ini. Masa orang izin? Start Suatu- izin nonton PSM. Coba tahu ustadznya juga Siapa tuh tahu orang kayak Sulawesi. izin, bilang Ustadz mau nonton PSM izin di suspend nih. Bilang suspend ayo sama Ki. Cara aja begitu. Iya kas Pandi. Iya di Ustad. Yes, let's go. Oh Tuhan. Terus kalau Kodri, bagaimana nih? Iya. Kodri kayaknya paling lurus-lurus nih. Iya, Pak. Kodri tuh di pesantren selama Selama saya pesantren kan saya sama Kodri. Kalau dilihatnya tuh kayak Kodri tuh kayak santri mulia. Kayak apa dia? Iya, betul. Apa yang Makanya Pak dulu. Kenapa, Gus? Kontaknya Kodri di saya masih Kodri IPTQ. Berarti dia dikasih pegang HP dari masih IPTQ. Masih sekolah memang. kayak luar biasa memang susu Kodri. Sebenarnya ininya yang berat Cika. Apa sih? Wih, apa Karena ya? masa mau dibongkar semua kebusukan tau waktu santri. Saya itu jinan tidak ada milan lain. Seperti tadi yang kusampaikan di awal toh, tidak ada orang itu betul-betul bersih. Iya, Semua orang punya dosa masing-masing, tapi ya maha baiknya Allah masih tutupi aib kita masing-masing. Dosanya, Kak. Tapi kayaknya berat kalau Kau mesti sabil dosa. apa? Sabil apa kau dosamu? Kameramen sorot ki dulu. Sorot ki sorot. Sabil. Masuk gitu nah. Iya, ada tuh biasa Harus. kayak sementara podcast Kion dia baru bicara di sana. Iya. teman bicara. Iya, kayak gitu. Di settingnya juga. Apa? Tidak bukan somasi podcast memang. Back to topic. Kayaknya melenceng Terus. jauh kini dari orang tua santri. Iya, kayaknya Iya. kenapa bisa pergi sih? Dari orang tua itu jadi pelanggaran. Iya. Dia tahu iya bertanya Jadi Tidak, memang berkaitan kita tahu masalah Iya, orang tua tetap santri dan berkaitan. pelanggaran. Salah satu yang paling sering dikomentari sama orang tua santri itu bagaimana penanganan pelanggaran di pesantren. sering ke pending. Iya, sering ke pending. Kemudian bagaimana hukumannya, apakah relate sama pelanggarannya atau tidak, hukumannya mendidik atau tidak. Itu sebenarnya yang paling sering dikomen sama santri. Kalau yang kita terima ya sebagai pembina kamar mungkin itu yang paling sering dikomen-komen sama orang tua santri. Tapi sebenarnya toh beda zaman sebenarnya sih. Iya, Maksudnya betul. beda orang beda zaman. Ada orang, ada zaman. Ada setiap zaman punya orang, setiap orang punya zaman toh. Maksudnya kalau ndak bisa juga disamakan tahu ah. Iya. Zaman ta sama zamannya anak-anak sekarang. Bukan jiku bilang anak zaman sekarang bagaimana. Terlalu dimanja begitu. Iya, tapi Iya. tapi memang Karena tidak. Maksudnya begini. Sekarang itu Mati sekali itu dia bilang. Memang. sekarang itu jika ada namanya strawberry generation. Pernah ki dengar ki? Nggak pernah baru dengar itu. dengar. Saya pernah. Strawberry generation itu generasi anak-anak di bawahnya generasi milenial. Sebenarnya kita termasuk strawberry generation juga. Tapi kita masih bisa jila dibendung itu. Strawberry generation. Strawberry generation itu generasi yang seperti strawberry. Bagaimana kita lihat buah strawberry itu sebenarnya? Kalau kita iya, bagaimana kita lihat buah strawberry menurut Enak, enak, bentuknya indah. cantik, eksotis. Eh. Tapi Lembek. rapuh. Itu anak-anak zaman sekarang. Oh, Strawberry generation. begitu dia perumpamaannya dia. Perumpamaannya. Kenapa dinamakan strawberry generation? Mereka punya ide-ide kreatif banyak. Mereka jago, mungkin lebih jago dibanding kita masalah apalagi teknologi dan segala macam. Tapi di dalamnya mereka lembek, hatinya mereka Kalau rapuh. mentalnya dihantam, Mentalnya dihantam, langsung pergi mental healing apa dan sebagainya. yang dikit-dikit healing. Dikit-dikit Yang healing. mental health-nya sedikit goyang lagi. Apa kayak perpeloncoan di kampus itu efektif sama pelatihan mental. Nah, Kita itu out juga of topic sebenarnya. sebentar. Iya. Ada itu berita baru-baru ini Gusdi Hmm. yang di salah satu kampus di Makassar yang apa? Senioritas ya. Ada kekerasan. Perpeloncoan waktu MOS begitu, waktu ospek. Sebenarnya kalau saya bagaimana ya? Ada positif negatifnya pasti tentu toh. Positifnya mungkin
jangan dulu bahas positifnya deh, karena kayaknya nanti kalau positif bisa-bisa kayak di anu juga ini nanti negatif ini nggak? mendukung ini mendukung. Negatifnya Padahal apa? negatif ini beritanya tuh. Padahal negatif. Memang negatif sih. Lebih banyak negatifnya pasti. Negatifnya ya betul-betul merusak anaknya orang. Pertama. Baik itu mungkin merusak secara fisik, secara mental juga merusak. Tujuannya mungkin seniornya ini dia mau kasih kuat ke mentalnya. Padahal justru dia down kan mentalnya. Karena sebenarnya tidak semua orang kayak bisa terima. Itulah Mungkin sebenarnya. ada di sebagian orang bisa kuat mentalnya gara-gara itu, tapi ada yang tidak. Betul. Teko saya lihat ini kayak lingkaran setan Ji. Jadi dia dulu dikasih begitu. Ya betul dan sekali saya mau Gus. kasih Ya. Masa saya jadi kasih begini? Iya, Sama betul. jika yang terjadi di pesantren biasanya. Iya biasanya. Biasanya yang terjadi di pesantren begitu. Kalau misalnya ada sistem senioritas, tapi alhamdulillah kalau di Al-Imam Hasim senioritas itu tidak pernah dari dulu. Alhamdulillah. Tidak ada. For your information, Kanda Maka ini seniorku. Wih. Seniorku di pesantren. Information, ini juniorku juga. Junior di pondok, junior di kampus. Senior ya, apa? Dia juniorku di pondok. Senior pas di masuk ke kampus. kampus dia senior. Begitulah memang kehidupan. Tapi lihat nih maksudnya bagaimana keluarannya ceritanya. Keluarannya kalau kita terapkan yang namanya senioritas, junioritas begitu tuh. Kayak kembali lagi ada positif negatifnya sebenarnya. Negatifnya entahlah bagaimana perasaannya orang masing-masing toh. Mungkin dia dendam atau bagaimana. Tapi ada toseng juga orang yang justru kayak tambah akrab kalau dikasih begitu. Ada. Makanya. Karena biasa di diksar-diksar gitu tuh. Iya, memang betul. keras, tapi dia ada happy endingnya. Happy endingnya untuk betul. mengeratkan itu. Begitu-begitunya. Cuman tidak boleh dibenarkan. Tidak Iya. tidak ada pembenaran sama ada sekali dalam pembenaran. kekerasan, tidak ada. Tidak ada. Pembenaran. Apalagi sekarang sudah ada HAM toh ceritanya. Itu dulu kembali ke topik tadi ini masalah pelanggaran Cika. Iya. Gimana? Pelanggaran atau apanya? Wali santri. Iya, maksudnya bagaimana pendapatnya wali santri tentang pelanggaran itu kan yang paling banyak di komentari toh. Bagaimana penanganan Oh, pelanggaran? kalau anu sebenarnya. kurang Ji, kalau masalah fasilitas apakah? Kalau masalah fasilitas sebenarnya itu kan relatif, Gus. Dia relatif. Ada orang yang mungkin dengan kipas angin sudah cukup. Ada juga orang yang AC tapi baru cukup. Kalau diakumulasi yang mana paling banyak? Kalau masalah yang dikomplain. yang dikomplain sama orang tua santri. Penanganan AC. pelanggaran memang. Alhamdulillah kalau saya pribadi apa ya? Fasilitas bagaimana, Kak? Tapi tidak tunji juga sebenarnya karena kayak alhamdulillah kalau santriku dia dan orang tua santrinya dia ada rasa konahnya tuh. Kalau fasilitas sih kan orang tua harus mengerti ini pesantren masih proses pembangunan. Lagian pasti survei ya tuh sebelum daftar. Iya. Jadi Iya betul sekali sebenarnya sih. Dan juga kalau mau fasilitas bintang 5 jangan datang ke pesantren, ke hotel sih. atau mungkin cari pesantren yang elit. Kan udah banyak Ada, sekarang ada. itu ya pesantren Banyak. elit. Ada ICM, Iya. banyak. Sohid. Deh. Sehati memang, Dek. Tapi sebenarnya juga kita tidak boleh menutup telinga dengan hal-hal yang seperti itu. Iya. Maksudnya apa ya? Sebagai pembelaan, sebagai masukan ke pengelola kan juga memang penting sebenarnya. Seperti tahu kalau misalnya kayak air yang kurang memadai, meskipun memang bagaimana ya? Di sini memang airnya memang. Iya kalau Kalau di bukan sini ada masalah. yang air. Betul. Cuman apa ya? Yang namanya pesantren memang begitu. Seperti tadi yang disampaikan ada tadi ku dengar orang bilang, bukan orang bilang sih, pendapatnya pepatahnya Imam Syafi'i bilang malam yaduk murrata allumi sa'atan tajarru adzulal jahli tula hayati. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat maka dia tidak akan dia siap menanggung harus siap menanggung hinanya kebodohan seumur hidupnya. Ya, jadi kalau kau tidak pernah rasakan yang namanya susah dalam belajar, susah dalam pesantren begitu tuh. Tapi bagaimana siap-siap. itu jika yang kan bilang kemarin Syekh tentang menghafal begitu. Dan ada juga sebagian orang tua santri kayak ini memang kapasitas santrinya ini sudah kayak ndak bisa memang di pesantren. Ndak bisa memang cuman orang tua santrinya yang dorong terus itu anak-anak masuk. Ini kita yang Banyak di dalam, juga ini, banyak. Ini relate dengan orang tua santri lagi. nah ini kita yang maksudnya
pembina ustadz yang jadi kewalahan di dalam. Dan seharusnya yang kemarin yang di podcast kemarin dia bilang Syekh, kayak orang sukses maksudnya kalau nggak bisa di bidang itu mungkin dia bisa sukses di bidang lain. Betul. Tapi dia lebih berpotensi di sini atau di manakah begitu. Tapi kembali lagi sama yang tadi pertama dibilang, pasti semua orang tua pengen yang terbaik buat anaknya toh. Nah, cuman orang tua sendiri lagi harus survei anaknya ini kira-kira bakatnya di bidang mana. Fashionnya di mana anak? Iya, Begitu. betul. Yang dia minati banget itu di mana? Tapi tidak ada salahnya juga sih Iya, sebenarnya benar. kalau dia masukkan anaknya ke pesantren dengan tujuan mungkin mau kasih menghafal Quran. Ya maksudnya kan mencoba, tapi ada beberapa santri masuk di pesantren bertahun-tahun dalam melanggar, sudah dikasih keluar, dikasih masuk lagi, dikasih pindah lagi, dikasih masuk lagi, dikasih di sini kayak maksudku. Tunggu dulu juga. Kayaknya pengalaman pribadi kah Bang ini tidak juga? Oh tidak. Selama di pesantren tidak pernah dikasih keluar Pak. Oh alhamdulillah. Jadi Kanda Maka ini pindah pondok. Entah maksudnya yang kayak ini santri toh dikasih pindah di sini di kampus 4. Dikasih kembali lagi di kampus 2. Oh, di Mamasim gini. Di Mamasim. iya maksudnya dioper-oper ceritanya begitu. Dioper-oper karena Aneh kayak sekali tidak ada ya. bisa terima ceritanya kayak pembina ustadz kayak jamnya luruskin tidak bisa diurus. Hah? Saya tahu lagi orangnya. Entah maksudku ini pandangan ini tuh orang tua santri yang seperti itu dia mau kasih masuk anaknya untuk memang bisa hafal Quran. Bilang saya mau lihat anakku jadi hafid, jadi penghafal Quran, ustadz begini. Tapi ini anaknya memang tidak ada kemauannya untuk itu orang tuanya, bahkan sampai kayak durhaka sama orang tuanya. Betul. Sebenarnya yang mau disalahkan di situ siapa? Sebenarnya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nggak ada. Keadaan mungkin yang salah. Karena orang tua kan juga pasti berpikir anaknya mau jadi ahli Quran ceritanya. Yang salah kalau orang tuanya salahkan anaknya. Kenapa kau tidak bisa belajar? Kenapa kau tidak bisa menghafal? Salahkan Ya itu kalau misalnya dia jelas orang tuanya cari terus jalan bagaimana biar bisa berubah ini anakku. Tapi anaknya enggak mau memang. Enggak bisa atau enggak mau. Ngikut di orang tuanya, cuman kadang yang ikutnya begitu kayak masuk di pesantren tapi ndak ngaji, ndak jam wajib, malas bangun subuh. ya itu parah Nah, itu ya. itu yang begitu ngikut bisa aja sama orang tuanya. Jadi kita yang mungkin kayak ustadz mungkin di pondok yang ya itu bikin kewalahan yang santri-santri bentuk seperti itu. Sebenarnya tahu ndak kewalahan dia. Ndak jangan ya. Ya begitulah. Tapi tidak maksudnya tuh seperti tadi yang ku bilang tidak ada. Kenapa ini tak doleng-doleng? Kalau saya sih menurutku yang begitu. Kayaknya mungkin ini anaknya sama orang tuanya kurang mediasi. Kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Orang tuanya tuh sering kayak memaksa terus. Harus kehendak orang tuanya yang jadi. Sedangkan anaknya ini juga punya kemauan sendiri. Begitu. Jadi emang apa ya? Kayak Sebenarnya serba salah Iya. Cika. Maksudnya serba salah bagaimana saya ini orang netral tuh. iya. Maksudnya tidak mau judge ke kanan dan mau juga judge ke kiri. Kalau misalnya kita menjudge orang tuanya bilang orang tuanya memaksa, tidak bisa juga karena memang kembali Iya, betul. kembali lagi tadi orang tua pasti mau yang terbaik buat anaknya. Nah, si anak juga ini tidak boleh bilang orang tuanya napaksa aku begini. Si anak juga harus sadar, oh iya betul ini orang tuaku pasti mau yang terbaik buat saya. Karena kalau kita bilang tadi orang tua memaksa, anak tidak mau. Kalau begitu anak yang egois. Nah, pasti anak yang egois ceritanya karena dia maunya sendiri yang mau ikuti. Tapi sebaliknya juga orang tua juga begitu. Kalau misalnya dia betul yang mau diikuti kemauannya, orang tua yang egois. Anaknya juga yang tersiksa. Tapi itu aku bilang makanya serba salah. Betul tadi yang kita bilang pertama, kurang komunikasi memang. Harus kurangi deep talknya sama mama. iya kayaknya perlu deep talk. Apalagi gitu. mungkin ini orang tuanya kayak 24 jam kerja. Nah, betul. Jarang Bisa sama jadi. anak-anaknya. Jarang. Terus tiba-tiba langsung kayak disuruh, kau harus begini. Begitu. Tanpa Wah itu kata-kata yang paling kujengkel kalau itu keluar paling dari orang. aduh. Bilang saya saya susah cari uang ay. Saya cari uang di sini untuk bisa bayar sekolahmu. Harus kau ke sekolah baik-baik di dalam.
Itu ini saran ya, saran buat pribadi sendiri sama calon-calon orang tua semua. Nanti jangan sampai ada keluar dari mulutnya kata-kata seperti itu. Iya betul. Iya. Maksudnya kenapa enggak boleh? Maksudnya bagaimana ya? Bayangkan kok kira-kira anakmu berpikir kalau begitu berarti tidak ikhlas kok didik kak. Kalau begitu berarti tidak ikhlas kok biayai kak. Seperti itu. Berarti tidak ikhlas kok lahirkan kak dulu ceritanya. Seolah-olah. Seolah-olah Iya, seolah-olah seperti itu. Kalau saya ya, kalau orang tua aku, kalau ditanya sih kemarin saya pesantren juga. Orang tua biasa begitu kalau Iya. didengar di kamar Iya, betul, sama betul. orang tuanya. Biasa kalau naik speaker gitu anak menelpon sama orang tuanya. Kadang itu orang tuanya bilang, "Harus kok ini nak, saya kerja ini sama bapakmu di rumah. Betul-betul cari uang untuk bisa kasih sekolah kok baik-baik di pesantren." Iya. Tuh ada biasa anak menelpon tuh begitu. Kalau orang tua aku jalan tengahnya tuh. Kalau saya dulu pas pesantren tuh, kalau saya susah menghafal Dulu atau pas apa, pesantren berarti sekarang tidak Midi? kan alumni. Oh iya tahu. Jadi orang tua aku itu cari cara. Jadi orang tua aku itu beri reward, beri reward. Oh iya, ku ingat sekali. Jadi nih, orang tua tua Nalahul. Ada milestone. Kalau sampai situ ada reward. butuh reward. Jadi kayak kalau kau sekian hafal, saya kasih ini. Jadi anak ini awalnya mungkin kayak berat kak, nggak mau kak. Tapi karena ada rewardnya, yang ini anak inginkan banget begitu. Motivasi pasti kena, pasti dapat. Bilang kalau kau Sama dengan yang bilang Syekh waktu di podcast tuh seperti itu. Ada reward buat santri yang mungkin berprestasi atau seperti apa. Nah ini orang tua santrinya yang memberikan ceritanya. Ya. Dan FYI juga, ku ingat sekali nih orang tua Nalahul memang tahu. Betul. Relate ki apa yang Nabi bilang sama yang terjadi itu di hari pondok. tempo hari di Land Cruiser kalau nggak salah. Bukan Gus, biar juga kita nak kasih juga. Apa itu? Ku ingat sekali tuh waktu ku masih mata santri gitu di itu hari mata santri angkatan kita ndak ada mata santri tak kan tadi. nah, angkatan percobaan. Bukan tuh angkatan percobaan, perintis. Oh bener. Ah, Karena bilang perintis. anak-anak kita yang percobaan. Pokoknya kita coba semua yang baru di sini. Karena kita pertama injak ini. Betul. Jadi nih Kanda Maka angkatan pertama dia Lima Masim. Dia yang pertama kali coba air garamnya antang. Bukan Imam Masih, maksudnya angkatan pertama di tingkatan sanawiyah. Ah iya betul. Sorry, Kalau salah. angkatan pertama Oh, ada banyak sekali angkatan kampus, sebelum iya. sebelumku. Kampus Kampus 2. Angkatan pertama di kampus 2. Angkatan pertama di Antang. Kembali lagi tadi ke orang tuanya Lahul. Jadi terima kasih. Bapak Haji. Mama Haji, Bapak Haji. Kenapa Dulu ya? ku ingat sekali waktu mata santri Gus, itu kita pertama. Kebetulan diundang Kidi, Bapak tak diundang itu hari memberikan motivasi buat santri-santri. Ternyata dia bilang, saya mau buat sayembara 1 tahun ke depan. Siapa yang paling banyak hafalannya saya kasih hadiah. Tapi tidak tahu apa hadiahnya, kita tidak tahu. Akhirnya orang situ termotivasi awalnya tuh, betul termotivasi. Jalan kemudian awalnya kita termotivasi, akhirnya semangat ki menghafal. Meskipun nanti mungkin di tengah jalan dilupa itu perkataan Bapak Nalahul dulu. Tapi yang intinya starternya sudah bagus. Awalnya sudah bagus toh, kayak semangat awalnya itu sudah bagus gara-gara perkataannya bapaknya. Iya, pertama kali jadi itu memang semangat awal penting sekali. Semangat awal untuk menghafal memang penting. Jadi pas itu kayak termotivasi kak, aku rasa jangan sampai nih hadiahnya seperti apa, kan tidak sebutkan hadiahnya apa. Di situ pemikiranku hadiahnya kecil sekali ji. Pemikiranku saya hadiahku mungkin hadiahnya kayak makanan-makanan ji apa buku begitu ternyata ciki-ciki. Tapi meskipun begitu kita yang masih anak-anak ini ceritanya yang masih baru tamat SD kayak bahagia begitu, kayak termotivasi Miki. Jadi akhirnya termotivasi untuk menghafal. Dan iya di MHQ. Itu Miku bilang tadi, jalan waktu dilupa itu perkataannya bapaknya Lahul. Pas 1 tahun memang setelah itu kebetulan pas itu ada acara MHQ di Penutupan MHQ. Penutupan MHQ. Iya, penutupan MHQ. Tiba-tiba ini bapaknya Lahul naik, bilang saya mau tunaikan janjiku yang tahun kemarin. Apa ini? Baru Miku iya. Oh iya tahu ada anunya. Akhirnya betul-betul dipanggil lah 3 orang. Dan alhamdulillah juga rezeki kita masuk di situ dalam 3 orang yang dapat hadiah. Dan hadiahnya, bukan main. Apa itu, saudara? Uang tunai besar. Lumayan ya. Lumayan untuk kita yang seumuran itu dulu. Seumuran kelas 1 SMP baru pegang uang banyak. Memang Lahul crazy rich Pak Baim-Baim. Keresnya Pak Baim-Baim. Dingin nasi ya. Banda.
Biasanya aku suruh sabil. Kecil lagi. Jadi itu. Jadi untuk para orang tua santri yang mungkin anaknya itu agak rewel toh. Coba. Jalan salah satunya itu. Coba. Beri reward. Kalau dia emang tidak mau berarti Iya. itu anaknya keras kepala betul itu. Teras memang. Iya, tidak ada itu. Karena sudah dikasih reward, apa lagi? Atau mungkin ini anak mungkin di zaman strawberry ya. Iya, Yang sekarang strawberry generation. kan anak-anak kan mau apa di kayak handphone lah apalah toh. Makanya orang tuanya harus cari kayak kemauannya ini anakku apa. Terus kasih mirat kayak kalau kau hafal 10 juz atau sekian berapa, saya belikan itu yang kau mau. Yang kau mau banget, pasti. Karena ndak ada selain itu. Kalau kalau menurut orang tua aku tuh jalan penengahnya, tapi kalau teman-teman yang lain bagaimana? Maksudku bagaimana dengan kondisi orang tua yang kayak mau beri reward sama anaknya tapi dengan ekonomi yang tidak seperti bagaimana Ji. Ya makanya jangan lebih besar pasak daripada apakah tiangnya. Oh iya. Maksudnya sesuaikan dengan gaya hidup tak juga tuh. Dan maksudku misalkan ada anaknya bilang Pak kalau hafal ke juz 30 juz amma mau ke iPhone 12 Pro Max. Aduh. salah itu Coko dong. Bagaimana Tidak. itu? Saya pikir juga santri-santri bagaimana ya. Maksudnya mereka pasti paham jila bagaimana orang tuanya. Toh? Kayaknya Tapi tidak. ada tidak? Mungkin karena Tunggu nalian dulu. banyak. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ku ingat dulu siapa? Kayaknya ada yang memang ngeliat jipacinya orang kaya tuh banyak tambangnya mungkin atau apa. Jadi masuk akal dimintanya. Iya, maksudnya pasti si anak juga tahu bagaimana keadaan ekonomi orang tuanya tuh. Tidak mungkin itu ada anak yang lupa diri. Begitu deh. Tapi nggak tahu kalau tadi kita bilang aku tahu kia. Ada. Yang ku tahu ada. Apa di kayak memang kalau di umur segitu memang kan ada itu masa puber. Betul. Ya jadi memang anaknya itu apa di mentalnya mungkin di situ mulai terbentuk lah. Iya. Tapi sebenarnya kita juga sebagai anak tuh kan kita Iya. juga ini masih sebagai anak semua ceritanya. Balik ke ilmu parenting lagi sih. Iya. Ujungnya. Maksudnya kita juga sebagai anak harus paham lah bagaimana orang tua tak. Ceritanya jangan meminta sesuatu hal yang di luar batasannya, toh begitu. Dan juga tidak pantas kurasa kalau mau minta. Iya. Maksudnya jangan bilang, "Mak, kalau hafal kau begini belikan kayak ini nah." Kalau saya pribadi kayak Namanya reward kan ngasih. iya namanya Iya, bukan reward. diminta. Bukan kalau misalnya minta, bukan reward namanya itu berarti. Apa namanya kalau minta? Imbalan. Imbalan. Karena kayak sudah maturity anu mau begitu ya. Kasih Kak yang ku minta. Iya, itu betul. 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 Nah, kalau reward kan pemberian yang Payment dong. Bayaran. dina. Rewardnya pakai peleter. Ndak. Cukup. Apa lagi? Apalagi mau dibahas? Nanti lihat tak lupa ya betul lah. Ndak, kembali lagi ke Nggak, tadi saya mau perpanjang sedikit yang bilang maka kayak dia mungkin mintanya langsung iPhone 12 atau apa. Iya. Biasanya itu faktor pergaulannya toh. Nah, betul. pergaulan gaya hidup. Ya. Faktor apa? Faktor lingkungan. Di Faktor lingkungan. Di pesantren kan tidak ekonominya tidak merata. Mohon maaf tapi kayak ya ada yang ini, ada yang sebenarnya sempat nih disiasati kemarin. Yang berlebihan dalam ya yang berkecukupan lah bilangnya tuh. Iya. Ditahan dulu Grabnya, Gojeknya. Nah, betul. Iya. Untuk bukan Menghormati. mengasihani, bukan mengasihani, Kayak bukan bagaimana juga di- kayak hargailah perasaan yang Iya. Ya, misalkan kita di asrama toh anggaplah saya. Terus ada temanku datang bawa pizza 7 Bisa meter. 7. Lah punanya. baru ke konek itu 7 meter. Nah, tuh anggap itu ada orang tua santri nah bawa anak-anak pizza 7 meter itu memang dapat jadi juga bagian tapi Iya. apa di Pasti ada rasa-rasa kayak berpikir saya enggak bilang, pernah dibawakan begini yang nggak pernah kak juga kasih begini temanku kapan di bisa kakak kasih begini temanku akhirnya bilang nah telepon sama orang tua nah mau belikan juga pizza 7 meter 8 meter saya mah. begitu maksudnya Iya, maksudnya kayak ada yang mampu, ada yang tidak. ada yang Ya, mampu betul. ada yang tidak sebenarnya bagus dijadikan regulasi baru itu, Gus. Maksudnya Sempat mau di ini, cuman agak sulit apa anunya. iya Prakteknya dia. sebenarnya karena kan kalau di pesantren Atau bagaimana, misalnya Kak? kayak makanan tak
makan di dapur tempe. Iya betul. Kau makan tempe, saya makan tempe juga. Iya. Biar kayak orang tuamu bagaimana latar belakang apa begitu, gubernur, bupati atau apa, kita sama-sama di dapur makan begitu Ji. Sebenarnya dua yang sulitnya tadi Gus kita bilang mau terapkan di sini, dua sulitnya. Ya. Sulit di santrinya sama sulit di kembali lagi di orang tua santrinya. Karena banyak tong juga orang tua santri yang begitu. Tiap hari mungkin, bahkan ada yang tiap hari mengirimkan sesuatu, mengirimkan. Ada yang tiap hari. Tiap hari makan pakai itu, Gojek. Iya, ada juga yang beralasan mungkin kayak anaknya alergi, tidak bisa makan begini, tidak bisa makan Ada begini. yang tidak bisa makan nasi beda. Ada yang dulu tapi enggak tahu kalau sekarang. Alhamdulillah. Ada. Nggak bisa makan nasi tapi cuman makan nugget, spaghetti. Ada dulu seperti itu waktu tahun-tahun dari beberapa. Tidak bisa makan nasi kalau enggak sama ini apakah KFC, MCD. itu tunggu dulu selanjutnya lagi. Tidak bisa makan nasi kalau enggak sama ini. Nggak bisa makan nasi kalau enggak ada. Intinya tuh ada santri yang tidak bisa makan nasi, Pak. Tadi maaf ya sempat mati kameranya. Tapi memang betul. Beberapa tahun lalu ada memang santri yang tidak bisa makan nasi. Jadi kayak misalnya orang tuanya kodong bawakan itu tiap hari. Setiap 3 waktu berarti. Iya, Pagi, siang, malam. pagi siang malam. Dan ada juga yang lebih lucu lagi, ada santri yang enggak lucu sebenarnya sih. Ada orang vegetarian Maksudnya memang. ada lucu. Ada dulu santri yang tidak bisa makan ayam. Makan ayam. Ini santri buru-buru makan ayam, kalau dia tidak bisa makan ayam. Baru yang lucunya orang tuanya suka sumbang ayam. Jadi kalau orang tuanya sumbang ayam, dia kalau tidak makan ikan. Iya betul, makan nasi. Tidak bisa makan nasi. Makanya setiap hari bawa itu. Ya, makanan- masa mau makanan. dilarang kalau begitu tidak. Tapi juga. kan itu wajar Ji. Ada alasan toh. Ada ceritanya. alasan. Cuman kembali lagi mungkin beda zaman gitu. Beda zaman. Bagaimana kan Raul kayaknya dari tadi senyum-senyum sendiri. Bahas masalah orang tua santri Karena- yang bawa makanan senyum-senyum sendiri. Karena saya dulu relate sekali tadi yang dibilang orang tuaku itu hampir setiap hari bawa ke makanan memang. Tapi jangan ketawa. Tapi saya itu karena tinggi tuh juga solidaritasku toh. Ya betul. Saya bawa juga untuk anak-anak dimakan Betul. di asrama. Makanya memang betul dulu kan sasrama gitu. Itu dulu kita di asrama Mata ada peraturan itu makanan tidak boleh masuk dalam lemari. Pokoknya kalau ada makanan langsung taruh di tengah. Nah, kalau itu mau diterapkan anak-anak di sini sebenarnya zaman sekarang tidak masalah sih. Tapi sebenarnya kembali lagi seperti yang kita bilang di awal tadi. Maksudnya walaupun begitu pasti nanti ada yang berpikiran kalau masa ndak pernah kasih begini temanku. Makanya memang susah, regulasinya susah kalau mau dibuat seperti yang tadi kita bilang Gus bilang mau dibatasi. Ya. Dibatasi barang-barang yang mau masuk di pondok tuh makanan-makanan. Jadi kita mengerti. Betul. Tapi ada juga yang orang suplai barang-barang dari luar tapi rokok. Itu Itu kasusnya begitu. Kalau itu kasus memang pelanggaran itu memang. itu sudah skandal itu kan kalau begitu. Ada yang kayak ini Masalah saya tahu juga orangnya. misalkan kayak ini junior berteman sama senior yang sudah mau lulus. Nah, ini junior yang masih di dalam pesantren. Ada ceritanya kayak orang udah di luar itu yang ulum yang sudah lulus menceritanya. Jadi dia kalau Penyuplai mau ceritanya dia Ya. penyuplai. menyelundupkan Pablo Escobar kalau nggak salah. Pablo Escobar bawa rokok begitu. Itu yang bahaya. Kayak di sebenarnya. penjara, misalkan nitip di mana. Iya toh. Iya, betul. Itu yang bahaya. Ada juga begitu, Ustaz. Di sini. Nah. Kan tadi saya bilang saya tahu orangnya. Oh, saya padahal los Oh, iya kah? Iya, masukkan takut bilang ada. Kalau yang begitu sebenarnya bagaimana di serba salah tongki juga. Mau juga diberikan hukuman keluar orangnya. Jadi kasihan yang di dalam pondoknya santri aku dong. Jadi dia menjadi kambing hitam, pasti tetap yang disalahkan dia. Dan juga sebenarnya tetap salah sih orang yang di luar itu. Orang yang di luar yang penyuplai, namanya penyuplai pasti salah lah. Pengedar rokok. Beda konotasinya. Oh, beda dia. Maksudnya tapi tidak boleh judge juga semua pesantren begitu. Enggak, sebenarnya. Oknum. Betul sekali oknum yang begitu. Ada pernah Nggak begitu Ji, anak-anak di sini. Satu Ji. Satu dari 1.000 orang. betul Anda. sadar diri ya. Nonton ini. Tahu Anda ya. Khusus untuk Anda ya. Satu Ji dan alhamdulillah sudah teratasi.
Sudah teratasi. Bagaimana Gus, sudah teratasi kayak itu? Kayaknya sudah. Sudah Sabil. Kayak Sabil udah tahu juga. Iya. Saya enggak tahu Ki. Nanti. Nanti Di belakang layar. Dari itu kan. Begitu kalau sering sekali sama mata. Tidak, sebenarnya kembali lagi tadi oknum toh. Ada pernah perkataan yang kudengar, jangan gara-gara gatal tanganmu nu potong nih. Mas Suna itu ya digatal kira Suna potong. Iya. Maksudnya jangan juga, maksudnya gara-gara apa lagi namanya? Satu orang yang berbuat begitu kamu judge semuanya seperti itu. Contoh lah, misalnya contoh kecil kayak yang terjadi saat ini, mungkin di zaman ini ada orang yang bawa bom, kemudian lihat kostumnya mungkin pakai cadar, kostumnya celana cingkrang, kita mau judge semua orang celana cingkrang bawa bom, tidak bisa. Tidak seperti itu. Maksudnya Padahal Uncle Pence memang nak pakai itu hari. Baru ya point of view-nya di situ. Kita tidak bisa judge. Nggak bisa kita sapu ratakan semua, Iya. bawa yang cadar, bawa yang pakai jubah, baru bawa tas wibu begitu. Itu bawa bom dalam, nggak bisa. Tuh dulu kenapa jauh sekali pembahasan kayak ini. Perasaan tadi tentang orang tua santri. Kembali lagi ke orang tua santri. Masalah belum kan tadi yang ditanyakan sama Gus, mana lebih banyak komplain antara pelanggaran atau fasilitas. Tadi fasilitas sudah kita bahas. Ini masalah pelanggaran lagi. Masalah pelanggaran yang tadi ku bilang yang sering dikomplain sama orang tua santri, bagaimana penanganannya. Penanganan yang lambat mungkin. bagaimana penanganan kalau ada santri yang melanggar di pondok begitu? Ya betul. Tadi seperti yang kita bilang di awal Kanda, bagaimana batasan orang tua santri terhadap regulasi-regulasi yang diterapkan di pesantren. Begitu Sejauh toh? mana Kan dia sudah bisa ikut ditulis campur. di kertas itu. Betul, sejauh mana dia bisa ikut campur. Sebenarnya kalau masalah kasih saran atau komplain, Bagus kita sekali. juga harus terima. Maksudnya terbuka tangan untuk terima. Telinga juga siap dengar kritikan yang panas. Iya. Nah, Sebenarnya nanti di web ada, cuman nanti webnya masih di develop. Masih oh dibangun. iya, insya Allah nanti Mas punya Di web. website ada website. kotak saran situ. Oh Di iya. situ semua Mi. Ya, jadi lebih baik kita sampaikan di situ sebenarnya, karena kasihan sih juga kalau telinganya ketua kamar kan. Kalau ada unek-uneknya Bukan orang tua telinganya santri, sih. iya. Bukan telinganya, lebih ke memori HP-nya. Memori Ya, HP-nya. betul. Jadi memang itu web untuk apa di kayak unek-uneknya semua orang tua santri. Ada. Kasih masuk di situ. Kayak wifi tak kemarin kan di web je. Datang mi teknisi. Oh. Iya. Baik. Satu hari langsung datang, padahal ku telepon nih datang. Oh ini juga sebenarnya masuk. Kalau di telepon kayaknya lama penanganannya, jadi mending isi di web langsung nanti. Tapi nanti Pi. Tapi nanti Pi, insyaallah Masih develop. masih di develop di ya. Jadi seperti itu. Jadi Maksudnya sebenarnya bagaimana itu yang sekarang jika kayak batasan yang Hmm. tertulis di dalam buku peraturan pesantren, batasan orang tua santri terhadap pesantren, terhadap santrinya juga. Maksudnya batasan-batasan orang tua santri iya. ada memang tertulis Pak di buku. Di surat Ada kayaknya. nggak di Kalau Iya, buku belum surat ada. surat Pernah surat baca penandatangan apakah yang Buku pakai panduan materai? belum ada ya? Buku panduan kayaknya masih disusun. Kemarin kita dulu rapat. Oh kayaknya enggak ada yang ikut rapat dulu sini. Ada memang Iya. kan. Ini anak-anak Ayo somasi. tahu. Enggak, karena itu rapatnya memang rapat internal dulu. Penyusunan buku panduan apakah namanya itu? Pokoknya itulah buku besarnya yang masuk Ya. nanti. Ceritanya Buku pedoman. saku. Iya, buku saku. Tidak ada memang di buku tertulis, tapi waktu masuk kita sudah tanda tangan materai. Orang tua sudah tanda tangan materai bilang siap anaknya dididik di sini dengan cara Alim Masim. Ya, bagaimana? Dan juga pastinya Alim Masim tidak mengerti maksudnya mengerti bagaimana yang patut diterapkan di sini toh. Apa yang santri begini penanganannya bagaimana, santri begini bukan main berapa tahun ini masa ndak. Akan ada penanganan Iya. khusus. Iya, ada penanganan. Sudah ada mahkamah santri juga. Nah, tapi itu kembali lagi Ada orang tua. IPTQ itu. Nah, IPTG juga. Ini keamanan IPTG dulu. Dulu kok dong. Jadi sekarang. Jadi begitu, maksudnya kembali lagi. Gitu. Jakul jadi begitu aku. Maka keamanan bersering melanggar.
Tidak aja tahu. Nggak ada orang yang lurus. Iya, betul, Maha baik iya. Tuhan yang masih menutupi Ah, aib-aib jamu kita itu kasih semua. masuk kayak begitu macam. Jelas sekali nama aku lah. Ada dikat atau tidak? Tidak usah ya. Enggak usah, santai aja. Santai ji kita, apalagi. Be, asalkan tadi kaki lagi. Maksudnya tuh Tapi kembali lagi. itu dulu, itu Ah, dulu. itu dulu. Masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Iya, benar. Semua orang punya masa lalu. Kembali lagi ke topik tadi. Masalah bagaimana kalau orang tua santri komplain tentang penanganannya santri yang melanggar di sini toh. Kalau kita menurut kita sendiri bagaimana sih? Apa itu Ustaz? Jangan ku panggil ustad ku doang. Apa itu saudara? Maksudnya bagaimana itu Penanganannya pesantren. bukan bagaimana tanggapanmu tentang tanggapan orang tua? Bagaimana tanggapan balikmu tentang tanggapannya orang tua yang komplain masalah penanganan santri yang melanggar pesantren begitu? Kayak misalkan ada santri melanggar toh. Iya. Kalau dulu Terus orang tua santri langsung bilang, "Kenapa dihukumnya begini anakku?" Begitu. begitu gitu tanggapanku begitu. tentang yang itu. Iya. Maksudnya kayak yang nak kritiki cara menghukumnya. Cara Hukumannya. Nah, kritiki hukumannya pesantren begitu. Ya karena kan sudah kemarin yang itu tentang tanda tangan tuh surat yang siap memasukkan anaknya dengan itu semua di pesantren Iya, mengikuti segala peraturan, Iya. segala hukuman kalau melanggar begitu kan. Iya. Nah, kenapa dia tanda tangan atau dia tidak baca itu surat? Nah, dia komplain tentang itu pelanggaran peraturan apa segala macam. Iya. Iya sih, tapi maksudnya kembali lagi ke yang menghukum juga sebenarnya tahu, Pak. Tapi sejauh ini tidak ada yang sentuh fisik toh. Alhamdulillah kalau Iya. anak buah maksudnya kalau IPTQ Sudah tidak. sudah Kalau aman. hukuman fisik ada, push up. Hukuman fisik ada, Tapi kalau sentuh fisik Kalau sentuhan sudah tidak ada. fisik nggak ada. sudah Tidak tidak ada, ada. saya Sudah bukan zaman dahulu kala ya kan dah. Bagaimana kalau zaman dahulu kala dulu kan? Bukan zaman tak memang. Bukan zaman. Makanya saya bilang ada orang ada zaman. dulu ndak sentuh fisik juga tapi sentuh rotan. Dulu sentuh fisik nggak ada. Tidak ada itu. Tidak ada itu yang kayak dikasih masuk di ruangan begitu. Oh, nggak Tidak ada. Sentuh balok-balok. Sampai bala-bala begitu. Nggak ada. Dilempari sapu apa enggak? Dulu kita kalau melanggar dikasih begini-begini. Bilang jangan lagi ya nak, jangan Orang gitu. kata, Jadi ya enggak ada ya. Tapi tunggu dulu, maksudnya memang beda zaman sih. Dulu kulihat kok dong kalau Dulu, Kandaya ini. Enggak apa-apa. Lagi-lagi Makkah. Karena kita jadi ada di sini kan dah. Masa gue silal mau kasih begitu. kayak roasteran di roasting kan saya di sini. Itu diundang kau. Kalau kulihat itu kalau Kandaya masuk ke ruang keamanan. Kalau keluar Ada yang bel ting ding ding ding. Ya, maka maka ke kantor sekarang. Baru kita semua takut semua yang lain. Aduh, siapa menanti dah pagi maka sebentar. Siapa bilang dah maka sebentar. ternyata dipanggil kantor tuh dipanggil makan martabak. Dipanggil makan tahu. Jadi guys thinking. Begini. Maka kantor saya sekarang setiap hari itu 3 kali biasa. Bilangnya sus nelpon kain nu. Keluar mataku. Jadi itu memang bel maut dulu itu. Ting 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 ting. Maka ke kantor sekarang. Ya, kayak kadang ada anu tuh bel ding 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 ding. Wah, apa lagi ini langsung diriku memang. Ternyata memang saya paling sering disebut di situ di bel karena itu orang tua aku sering sekali menelpon. Ya tahu. Jadi kalau datang di kantor bilang menelpon lagi Kenu. Kenapa itu kau menelpon terus? Menelpon lagi mamamu begini. Bukan karena melanggar. Kadang-kadang juga. Itu ya jawabannya. Kalau buah maka Eki. Jangan kita sebut nama yang tidak ada di sini. Tapi dipanggil ada telepon orang tua. Sabil lurus. Kalau Kalau Sabil Prestasi sorry dulu Fatih. Sabil pernah deh. Lagi. ting 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 Sabil ke kamar sekarang simaan. Tapi pernah ada pelanggarannya Sabil sama saya, Gus. Iya, apa itu? Pernah. Tapi ini masa lalu ya. Apa Sabil? Jadi saya dulu sama Sabil pernah bawa HP. Ini menyangkut masalah bawa HP. Menyangkut masalah bawa HP. Jujur saya juga dulu pernah bawa HP. Saya juga.
Tapi ini peringatan buat santri-santri sekalian yang nonton juga, ini sebetulnya ada santri yang nonton tuh. Yang namanya bangkai kalau kau simpan pasti tercium, pasti tercium. Saya sudah berpengalaman, Kanda juga sudah berpengalaman, Gus mungkin juga sudah begitu. Pokoknya semua ada barang haram yang kita bawa ke pondok. Ini barang haram. Jadi Maksudnya barang yang diharamkan masuk di pondok. Iya, jadi benda haram yang diharamkan di pesantren itu bukan bir, bukan alkohol, tidak ada, bukan ganja, tapi HP. Maksudnya bawa anjing chihuahua. barang haram tuh seperti ya elektronik, HP apa dan sebagainya tuh pasti tercium. Maksudnya Betul mau tidak betul mau. karena kemarin itu pengalaman sampai ada temanku yang kalau dipikir biar kayak siapa itu mau cari gitu, biar kayak malaikat kapan gitu dan ada apa gitu HP kalau dia sembunyi di mana nak taruh? Nah timbun di tanah. Itu nagali tanah, baru nagali tanah tuh nagali tanah kan itu tanah dulu, baru paving. Betul. Nah, aduh ketahuan tempat sembunyi ya. alumni. Nekutin anak kan nanti di bawah. Kan sudah ditahu Mi. Makanya anak-anak tidak usah lagi melanggar ya karena di sini anak-anak kalau sembunyi HP di bawah paving baru digali tanahnya baru dikasih kantong plastik enggak ada apa itu pengurus kalau pemeriksaan HP. tapi ada tapinya tadi. Tapi apa? Tadi kan dia bilang ada lagi temanku yang jago sekali biar malaikat tidak apa. Tapi Dia tahu Ki. Ditahu karena busuk ya. Karena tercium nih baunya memang. iya Oh, mungkin bukan didapat di situ. Pas Maksudku namanya. kan bilang Kodri kayak biar bagaimanapun tempat sembunyinya itu barang haram bakalan tercium ibarat kayak buang sampah di tengah laut bakalan menepi itu ke begitu perspektifnya dulu keamanan ah. Usuluddin dan filsafat. Jadi semua kan segala sesuatu pasti harus punya solusi. Toh, namanya masalah pasti ada solusinya. Bagaimana solusi tak kira-kira? Maksudnya tentang hal-hal seperti itu tadi, masalah orang tua santri yang mungkin masih khawatir tuh bagaimana nih pelanggaran di pesantren, bagaimana sehingga mengkritik seperti bagaimana solusi dari kita ini kanda-kandaku sekalian. Dari Kanda Makkah mungkin bagaimana yang paling berpengalaman masalah Solusi untuk siapa ini untuk untuk orang bisa ya kedua pihak. iya bisa juga untuk kedua pihak. maksudnya Untuk orang tua santrinya Sama pihak pesantren. dan pihak pesantren juga. Iya. apa di nggak tahu gitu. Maksudnya kalau kita pendapatmu kutanya kayak bagaimana kira-kira jalan terbaiknya begitu ya? Apa yang harus lakukan orang tua santri ya? Kalau masalah begitu. Bagaimana Kalau menyikapinya? Bagaimana menyikapi tentang pelanggaran di pesantren bagi saya kayak orang tua santri apa ya? Iya. Karena bagaimanapun itu di pesantren semua yang diajarkan itu kebaikan. Betul. Tidak ada keburukan. Kita pernah diajar di Imam Asim di pesantren manapun kita tidak diajar tentang bagaimana kita berbuat jahat, kita mencuri, diajar Ya, mencuri, betul, tidak betul ada. Yang jelas di pesantren kita diajar pokoknya tentang tata krama, sopan santun, akhlak, santung. Lagi dulu kan gitu sekali betul enggak? Enggak apa-apa sih. Santai jangan anak kah? Aduh. Terus Turu deh. lanjutkan. Enggak apa-apa. Sopan santun toh, tata krama, pokoknya semuanya itu kebaikan yang diajarkan di pesantren. Jadi apa di yang orang santri sans magi kapang begitu ya, apakah Kalaupun ada pesanku sans magi dulu. iya betul tahu kalaupun ada oknum. Mungkin. Kalaupun ada oknum. oknum dan juga kalau ada oknum pasti pihak pesantren cut ki oknumnya. Iya, pasti pesantren tegas. Iya. Misalnya ada oknum pembina atau pengurus yang melakukan hal seperti ini. Oh. Toh? Saya kira yang lain. Karena maksudnya saya begini karena apa di Pasti di-cut lah. Toh? Iya. kalau saya yang belajar bagaimana kayak jadi orang tua santri yang itu toh, yang saya belajar dari kaengku toh, begitu. Betul sekali, ya, tahu. Wah, ini Itu, andalanku saya ini kalau kayak Namakkah. Kaengku selama saya di pesantren, dia ndak tahu kalau saya bagaimana di dalam. Betul sekali. Yang pokok terima jadi. Dia ndak tahu bagaimana apa gue bikin di dalam, apa gue lakukan. Yang jelas di dalam kok. Saking percayanya tentang pesantren. Betul sekali. Maksudnya saking percayanya tentang bagaimana kita di dalam itu ndak ada diajarkan. Maksudnya begitu dia percaya, pokoknya percayakan saja kepada pondok, kepada sekolah pendidikan manapun itu. Maksudnya percaya saja.
Dan lihat hasilnya tahu ya. Hasilnya Sasmaka jadi. enggak ada. Tidak lah. Ada dong. Ada dong. Ya, ada. Sasmaka ini begini-begini beliau Begini. tidak Sasmaka ini Ustadz Abdullah Azam Kisik Pisagau dia beliau penghafal hafiz 30 juz. Wisuda hafiz berapa kan dah? Iya. Kemarin wisuda hafiz 7 di sama Jiki. Sama. Iya. 7 atau 6? Tuh berapa? 7 ke 6 kayak itu. Ini lupa wisudanya ini. 6. Oh, wisuda 6 hafiz dia. 6. Iya, wisuda hafiz 6. Sasmaka wisuda hafiz 6. Iya. Begini-begini, 30 begitu-begitu. Itu tadi dari Makkah, dari Laut. Dari Makkah. Jadi saya solusinya begitu. Bagaimana cara menyikapi? Anggaplah kita bagaimana ya, sebagai orang tua santri. baru anakku masuk pesantren. Iya, bagaimana nanti sikapmu kalau anak masuk pesantren? Kalau saya sih tunggu dulu, panas sekali bisa di masanya kan. Oh, panas Ki sekarang. Kalau saya jadi orang tua, kan berarti kan saya sepenuhnya serahkan anakku. Berarti saya harus yakin sama institut ini, pesantren ini. Karena pembina itu adalah orang tua kedua anakku. Betul sekali. Saya mau bagaimana lagi begitu? Jadi intinya terus Yes. percaya. Ya. Percaya. Karena saya yakin juga apalagi di zaman sekarang tidak ada lagi kayak bukan zaman dulu yang pakai kekerasan, pakai fisik. Iya, Nah, sudah ada HAM. Sudah ada HAM. Maksudnya percaya Miki hukuman Peraturan peraturan yang ada di pesantren. yang ada di pesantren dan juga ada backingan, ada Dan, backup dari pemerintah yang membuat HAM. Tidak mungkin Mi Dan ada sesuatu. untuk orang tua santri juga kalau misal ada grup, jangan Miki juga bikin panas-panas Ki begitu. Bagaimana itu? Kalau kan Quotes biasa itu of the day. kalau ada masalah, orang tua santri yang anaknya tidak bermasalah ikut campur juga. Jadi terpancing. Dia jadi terpancing. Jadi untuk orang tua santri begitu semua, jangan Miki perbesar ini masalah begitu. Lihat saja ini orang tuanya ini anak yang bermasalah, bagaimana caranya dia bagaimana caranya dia menyikapi begitu. Kadang biasa ada seperti ini, terus ada yang kayak ada misalkan pelanggaran seperti ini. Orang tua santri yang bukan anaknya, dia kompor-kompori begini. Ya. Oh begitu maksudnya, Dik? Oh, bagaimana itu caranya? Bagaimana? Saya tadi kan bilang nalar. Jangan Miki. Karena itu juga bikin rusak juga nama Oh, pesantren. itu juga yang bikin dia maksudnya Iya. yang bikin overthinking Iya. orang tua santri yang lain Yang awalnya mungkin padahal bukan anaknya yang orang tua santri yang lain, anaknya dia. Iya. Dan juga itu masuk di adu domba sebenarnya Iya. tuh. Masuk adu domba. awalnya mungkin ini orang tuanya sudah damai Mila sama anaknya begitu. Iya. Tapi ada orang tua lain yang ngikut campur, Bilang, "Ih, masa dikasih ikut begini?" juga Ang?" panas Kayak apa itu? begitu. Masa itu. Jadi jangan Kompor gas. percayakan nih pesantren karena dia adalah orang tua keduanya ini anak Anatta. Iya. Di- Kalau dari Gus sih ya. Kalau dari Gus, Saya kayak yang saya bilang di Mas Talk episode 1, Iya. kenapa saya di pondokan jauh-jauh karena memang orang tua kok mau ambil point of view-nya jadi wali santri. Nih, Jadi guru ada udah lagi mau jadi orang tua santri. jadi ada satu cerita. Saya pernah kena di DEK itu hepatitis A. Oh, masa Gus? Pernah. Hepatitis A. Terus saya ke pembinaan nih. Iya. Saya tadi dari klinik sudah tes urin segala macam. Iya. Katanya hasilnya hepatitis A. Minta tolong telepon orang tua. Iya. Jadi kayak di sana itu kayak Ustaz Darwisnya, ketua kesantrennya tuh. Judulnya kayak Yusuf Darwis. Astagfirullah. Iya, ketua kesantrennya. Iya. maksudnya. Daripada Om Air. Telepon saya punya orang tua. Iya. Assalamualaikum, abinya Hilal. Waalaikumsalam. Iya, ada apa Ustaz? Nah, ini Hilal kebetulan lagi kena hepatitis A. Terus apa nih bilang apa kok? Iya. Kalau bisa nginap di pondok mau. Oh. Kalau pondok masih bisa rawat, gak usah pulang. Betul sekali. Tapi pondok yang enggak bisa tuh hepatitis, Pak. Iya. Kuning semua ini. Jadi pulang. Pulang dong. Nah, begitu saking percayaan tentang Iya, pesantren. maksudku kayak kalau pesantren enggak sanggup itu pasti bilang. Ji. Betul. Itu menurutku. Oh maksudnya kalau pesantren tidak sanggup betul ini dia papa ini anak-anak pasti Iya. bilang apapun tuh kayak masalah kesehatan, Tenang, masalah Iya. dan Masalah segala kesehatan, macam. masalah keamanan dan sebagainya. Kalau pesantren sudah tidak sanggup pasti bilang Ji. Tidak mungkin Ji
tiba-tiba astagfirullah, nauzubillah, meninggal pi anaknya baru ditanya gitu, tidak mungkin lah. Iya. Amit. Dari nana jadi bilang begitu di. Iya, amit-amit. Heeh. Enggak lah. Jadi memang percaya, intinya Bahkan percaya. ketika saya sampaikan itu, misalkan Ustadz ke orang tua santri bilang ini anak sudah tidak bisa, itu kayak ada rasa-rasa apa di, yang kayak rasa-rasa gagal ki untuk Iya, betul sekali juga. betul tuh Ustadz pernah Iya, rasakan ki iya, iya. sebagai pembina, Iya. bilang kenapa ndak bisa ke anu ini. Iya, kalau, maksudnya santriku." masalah begini Ji mau lagi dilempar ke orang tua ceritanya tuh. Meskipun mungkin orang tua berpikir Meskipun mau orang bantu tuanya Ki. meskipun orang tuanya yang kadang ngotot mau tarik anaknya keluar, Iya. pergi apa begitu. Iya, betul. Enggak Ji, sebenarnya sih maksudnya itu Ji tadi kembali lagi ke percaya. Kepercayaan. Kepercayaan Dari ke bapak iya nata ibu. insyaallah. Karena gitu. saya pesantren berapa tahun? 7 ke 8, 9, 9 iya 9 tahun Ki kayaknya kan dah. 9 tahun kayaknya. Iya. Di Jenguka itu di pesantren bisa jadi hitung jari dalam Iya, saya saksi mata. Betul. dalam 9 tahun mungkin itu kalau di Jenguka di pesantren bisa dihitung jari. Betul sekali. Kecuali yang pertama datang itu memang kadang yang datang itu yang pertama saya masuk pesantren itu Ji. Saya juga bisa dihitung jari tuh, satu tangan jari. Woi, lebih-lebih ini dalam satu tangan jarinya. Tapi menelpon. Menelpon dia sih. Saya menelpon dan Jemu juga bisa dihitung jari. Dulu ya. Jarang menelpon, sekali menelpon minta uang. Dulu memang beda zaman sebenarnya. Ini bisa dihitung, saya enggak bisa dihitung. Tapi kok itu kan Tapi itu- enak kalau orang tua lahul datang kamar kita makmur bahagia Ji, anak-anak kita kan. makmur Ji semua, bukan cuma saya. Merata Ji. Merata. Makmur. Oke, mungkin closing ini panjang sekali nih. Iya. Iya. Jadi itulah tadi. Itulah tadi duduk sila sesen. Kodir sudah. Oh, Iya. Berarti aku tadi bicara ya. Intinya kalau saya intinya memang percaya sih sebenarnya. Bagaimana kita percayakan anak tamu dididik di sini. Ada satu kisah sudah pernah juga saya angkat kayaknya di grup orang tua santriku ini. Tapi bagi yang belum toh, lihat Ki bagaimana orang-orang tua dulu yang anaknya mungkin sekarang sudah jadi ulama, terutama mungkin di Jawa itu banyak sekali. Yang dia perkataannya begini ke pesantren, Ustadz, ini saya titipkan anakku, yang pokok kita sisakan Kak nyawanya. Itu lebih parah lagi. Pokoknya sisakan mak nyawanya saja. Terserah kita mau apain, nyawanya sisakan Kak. Semoga Kasih jadi orang ya. penerimaan santri baru Tapi mana begitu setelah menonton video ini. tapi tidak. Bagaimana ibu? dengar ya. Tidak berani. Tapi lihat hasilnya. Anaknya jadi seperti apa? Ulama dan sebagainya. Orang-orang yang berhasil tentunya pasti punya masa lalu yang berat. Saya punya kakek waktu nantar apa kota? Iya. Sampai pelabuhan Ji, enggak sampai pondok. Iya. Sampai pelabuhan, naik di tangga kapal. Salam aku. Sudah. Santri Ji. Kalau mau pergi bertahun-tahun udah ketemu. Salam aku. Saking percayanya itu. Iya, Saking kayak percaya. Kalau anak sekarang, baik gini, mau iya, pergi. anak baik Ji. Bukan Anak di sekarang apa. dua-duanya menangis, ibu, anak menangis. Kalau menangis pasti menangis lah. Iya, kalau menangis. Iya, mengerti dia juga. Menangis memang. Tapi terlalu saya juga begitu Ji. Yang intinya percaya. Percaya. Itu Ji. Sudah, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Memang ini kita cocok sekali jadi keamanan kan sebenarnya. Dan. Karena banyak pengalaman. Iya, pengalaman, experience is the best Teacher. teacher. Apa Mi? Aku tahu saya itu apa artinya. Berarti tidak pernah aku punya buku sidu dulu waktu SD kayaknya deh. Pengalaman Pengalaman anu terbaik, kan apa pelajaran terbaik adalah pengalaman. Ya, betul. pengalaman kan yang paling sering melanggar aturan negara. Wow. Oh, itu akan numpuk Kak. Mau saya pulang